Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat ya. Oke sahabat, kita masih membahas latihan soal akhir bab 5, yaitu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, kita akan membahas soal esai ya sahabat ya, di halaman 122. Kita langsung saja masuk soal nomor 1. Apakah tujuan utama dari pernapasan manusia yang berhubungan dengan aktivitas tubuh? Oke, di sini ditanya tujuan utama dari pernapasan kita ya sahabat ya, yang berhubungan dengan aktivitas tubuh. Tujuan utama dari proses respirasi yang berhubungan dengan aktivitas tubuh ini adalah untuk menghasilkan energi atau ATP ya sahabat ya. Respirasi adalah proses biokimia di mana sel-sel organisme memperoleh energi dengan menghubungkan oksigen dan glukosa. Nah, oksigen ini berguna untuk proses pembakaran sari makanan ya sahabat ya, atau glukosa di dalam tubuh. Nah, proses ini akan menghasilkan atau melepaskan karbon dioksida, air, dan energi ya sahabat ya, atau ATP, yaitu adenosin trifosfat. ATP ini adalah sumber energi langsung ya sahabat ya, bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Nah, saat kita melakukan aktivitas fisik, tubuh kita ini menggunakan ATP dan secara bersamaan memproduksi ulang atau regenerasi ya sahabat ya, untuk penggunaan selanjutnya. Oke, itu untuk penjelasan nomor 1 ya sahabat ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Mengapa setelah melakukan kegiatan olahraga, napas seseorang menjadi tersengai-sengai? Jelaskan. Oke, jadi saat kita berolahraga, kebutuhan oksigen kita meningkat ya sahabat ya, dan jantung kita bekerja lebih cepat karena jantung ini berusaha memenuhi kebutuhan oksigen. Nah, inilah yang menyebabkan napas kita menjadi tersengai-sengai dan jantung berdebar lebih kencang. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 3. Apakah perbedaan yang mendasar antara pernapasan dada dan pernapasan perut? Jelaskan. Oke, yang ditanya perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut ya sahabat ya. Perbedaan pertamanya itu terletak pada mekanismenya ya sahabat. Pada pernapasan dada, mekanismenya menggunakan otot-otot tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut, mekanismenya menggunakan otot-otot diafragma, yaitu di antara rongga dada dan perut ya sahabat ya. Kemudian perbedaan kedua yaitu pada pernapasan dada, proses inspirasi menyebabkan otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat dan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udara di dalam rongga lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh ya sahabat ya. Sedangkan pada proses ekspirasinya, otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun kembali, volume rongga dada mengecil dan tekanan udara rongga dada meningkat sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara di luar tubuh. Sedangkan pada pernapasan perut, otot diafragma akan berkontraksi saat proses pengambilan udara atau inspirasi ya sahabat ya, sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi atau pengeluaran udara, otot diafragma berelaksasi sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Itu perbedaan mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut ya sahabat ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Mengapa seorang atlet renang dapat bertahan cukup lama menyelam di dalam air? Jelaskan. Oke, yang ditanya mengapa perenang dapat bertahan cukup lama menyelam di dalam air ya sahabat ya. Itu karena perenang ini memiliki kapasitas vital paru-paru yang besar
Besarnya kapasitas ini dipengaruhi oleh kebiasaan kita dalam melakukan olahraga ya sahabat ya. Olahraga renang ini melatih kerja paru-paru untuk mengambil oksigen lebih banyak, sehingga dengan banyaknya oksigen yang diambil, energi yang diperlukan dapat terpenuhi. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa atlet renang ini dapat bertahan cukup lama dalam air, yaitu karena memiliki kapasitas paru-paru yang besar. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Jika volume udara pernapasan 450 mili, udara komplementer 1450 mili, udara cadangan 1450 mili, dan udara residu 1000 mili, berapakah udara yang dapat dihembuskan sekuat-kuatnya setelah melakukan respirasi maksimal? Oke, di sini diketahui volume udara pernapasannya 450 mili ya sahabat ya, atau bisa disebut sebagai volume udara tidal ya sahabat ya. Kemudian volume udara komplementernya 1450 mili. Volume udara cadangan atau volume udara suplementer ya sahabat ya 1450 mili juga, dan volume udara residu 1000 mili. Jadi volume udara residu ini adalah jumlah udara yang masih tersisa setelah kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya ya sahabat ya. Nah, yang ditanya udara maksimal yang dapat dihembuskan sekuat-kuatnya setelah kita melakukan respirasi. Nah, berarti ini yang ditanya adalah kapasitas vital paru-paru ya sahabat ya, dimana kapasitas vital paru-paru ini adalah jumlah udara maksimal yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ya sahabat ya saat kita bernapas. Besarnya kapasitas vital paru-paru ini sekitar 3500 mili ya sahabat ya. Nah, langsung saja kita masukkan rumus untuk mencari kapasitas vital paru-paru ini adalah volume udara tidal ditambah volume udara suplementer ditambah volume udara komplementer, itu sama dengan 450 mili ditambah 1450 mili ditambah 1450 mili sama dengan 3350 mili. Jadi udara yang dapat dihembuskan maksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal adalah sebesar 3350 mili ya sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian dulu pendapat kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.